Indonesia berpotensi mengalami kerugian cukup besar di sektor pertambangan hingga mencapai ratusan triliun rupiah. Potensi kerugian negara ini akibat adanya perbedaan antara data ekspor dari Indonesia dengan catatan impor dari negara tujuan ekspor. Indonesia berpotensi mengalami kerugian cukup besar di sektor pertambangan hingga mencapai ratusan triliun rupiah. Menurut ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri, potensi kerugian negara ini akibat adanya perbedaan data ekspor dari Indonesia dengan catatan impor dari negara tujuan ekspor. Salah satu perbedaan data yakni pasca pemerintah melarang ekspor biji nikel di tahun 2020. Badan Pusat Statistik mencatat tidak ada ekspor kode HS 2604 nikel ore dan konsentrat pada 2020. Namun di China justru tercatat impor biji nikel dari Indonesia. Faisal Basri mengakui jika pemerintah punya niat untuk menghitung kerugian negara, hal ini sangat mudah dilacak. Salah satunya dengan melakukan perhitungan berapa jumlah produk smelter, kebutuhan normal, dan apakah smelter membeli lebih banyak. Pembelian smelter juga harus dipastikan apakah untuk kebutuhan produksi smelter di dalam negeri atau dijual ke luar negeri alias ekspor. Pemerintah punya niat, ya, gampang sebetulnya melacaknya. Jadi hitung saja produksi smelter berapa, kemudian kebutuhan normalnya berapa, dia beli lebih banyak enggak gitu. Dia beli untuk proses produksi atau jangan-jangan ada sebagian yang dia jual keluar gitu. Walaupun tidak boleh, numpang aja menunggangi gitu. Nah ini nanti kita hitung ya. Ini kita hitung, kemudian nanti kita jumlahkan dengan yang lain-lain tadi. Alih-alih memberikan kesejahteraan bagi rakyat, pengelolaan industri dan perdagangan komoditas bisa berujung petaka bagi Indonesia jika tanpa kebijakan dan arah pengembangan yang tepat. Dari Jakarta, Tim Liputan, Aidesya.